Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Syekh Yusuf Al-Makassari dan Gerakan Anti Kolonialisme. Pertama-tama, saya sendiri atas nama Nila Naswa dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari dan Gerakan Anti Kolonialisme. Ya, Syekh Yusuf Al-Makassari yang juga dikenal sebagai Syekh Yusuf dari Goa atau Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 di Goa, Sulawesi Selatan, dan beliau wafat pada tanggal 23 Mei 1699. Beliau juga seorang tokoh besar yang memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa bagi peradaban Islam di Nusantara. Keluasan ilmu yang beliau peroleh melalui kontak ilmu pengetahuan dengan pusat-pusat keilmuan Islam telah membentuk pribadinya sebagai pemikir dan penulis Muslim. Pemikirannya yang sangat brilian adalah sebuah warisan emas bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Beliau tidak hanya seorang ulama yang dihormati, tetapi juga seorang pejuang yang gigih melawan penjajahan. Itu saja yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Saya Aziza Az-Zahra. Di sini saya akan sedikit melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada masa hidupnya Syekh Yusuf, Nusantara mengalami tekanan besar dari kekuatan kolonial Eropa, terutama dari Belanda dan Portugis. Syekh Yusuf memainkan peran penting dalam gerakan anti kolonial melalui kegiatan militernya serta pengaruh spiritualnya. Nah, setelah mendapatkan pendidikan yang mendalam, ilmu agama yang dia dapat di Mekah, dia kembali ke Sulawesi, yang dimana dia menjadi seorang pemimpin dalam membangun resistensi terhadap upaya kolonisasi. Syekh Yusuf juga terkenal karena perlawanannya terhadap VOC, yang dimana VOC ini berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan wilayah strategis yang ada di Indonesia. Kemudian Syekh Yusuf melarikan diri ke Banten setelah Sulawesi jatuh ke tangan Belanda, di mana Syekh Yusuf melanjutkan perjuangannya di sana. Di Banten, ia juga membangun basis dukungan dan terlibat dalam konflik bersenjata dalam melawan Belanda. Itu dia materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Aldi Setiawan dari kelompok 7 dan ingin memaparkan materi dari kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Ketika situasi politik di Banten menjadi tidak menguntungkan, Syekh Yusuf kemudian diasingkan ke Sri Lanka oleh Belanda pada tahun 1684 dan akhirnya ke Afrika Selatan, di mana dia terus mempromosikan Islam dan mengilhami gerakan-gerakan anti kolonial sampai wafatnya pada tahun 1699. Jadi Syekh Yusuf ini dia terus mempromosikan Islam dan sehingga akhir wafatnya pada tahun 1699. Nah, pengaruh Syekh Yusuf ini sangat besar dan tidak berakhir dengan kematiannya. Dia dianggap sebagai wali songo dari Afrika Selatan karena perannya yang besar dalam menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Warisannya tetap hidup di antara masyarakat baik di Indonesia maupun di Afrika Selatan sebagai simbol perlawanan dan keteguhan dalam menghadapi penindasan. Serta gerakan dakwah Syekh Yusuf terlihat dalam konsep pemikiran tasawuf yang ia kembangkan. Beberapa pokok ajarannya yaitu makna tasawuf, hubungannya dengan akidah, konsep tauhid dan wahdatul wujud, bayang-bayang, karamah, mukjizat dan istidraj, dan al-insan al-kamil, yaitu dia memberikan pengaruh besar dalam keberagaman umat Islam. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.